Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radian Sugandi. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Watan Sopeng. Perkenalkan, saya kelas 10 TKJ 3. Saya akan berdakwah tentang cara Sunan Gresik menyebarkan agama Islam di Indonesia. Sebelum saya melanjutkan ke cara Sunan Gresik menyebarkan agama Islam di Indonesia, saya akan menceritakan sedikit tentang kisah Sunan Gresik. Sunan Gresik atau yang lebih dikenal dengan Maulana Malik Ibrahim diperkirakan lahir di Asia Tengah babat Tanah Jawi. Versi Mesma menyebutnya Asmarkandi. Mengikuti pengucapan lidah Jawa, Asmarkandi berubah menjadi Asmarkandi. Maulana Malik Ibrahim juga dikenal dengan sebagai Syekh Maghribi. Dan masyarakat sekitar juga mengenalnya dengan kakek bantal. Maulana Malik Ibrahim juga bersaudara kandung dengan Maulana Ishaq. Maulana Malik Ibrahim merupakan orang tua para wali. Dari beliau Islam di Nusantara ini berawal khususnya di Jawa. Dan zuria beliau pula tokoh-tokoh agama Islam di Nusantara dicetak dan menyebar seantero Nusantara. Kiai-kiai sepuh yang ada, pendiri dan pengelola pondok pesantren di Jawa, sebagian besar adalah sambungan hubungan keluarga. Nah, saya juga ingin menceritakan tentang riwayat dakwah Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim dianggap termasuk salah seorang yang pertama-tama menyebarkan agama Islam di tanah Jawa dan merupakan wali senior di antara para wali songo lainnya. Beberapa versi babat menyatakan bahwa kedatangannya disertai beberapa orang. Daerah yang ditujuinya pertama kali ialah Desa Sambalo. Sekarang adalah daerah Leran, Kecamatan Manyar, yaitu 9 km ke arah utara kota Gresik. Ia lalu mulai menyiarkan agama Islam di tanah Jawa bagian timur dengan mendirikan masjid pertama di Desa Pesucinan, Manyar. Dan pertama-tama yang dilakukannya ialah mendekatkan diri ke masyarakat melalui pergaulan. Budi bahasa yang ramah tamah senantiasa diperlihatkannya di dalam pergaulan sehari-hari. Ia tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan hidup dari penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Berkat keramah tamahannya, banyak masyarakat yang tertarik masuk ke dalam agama Islam. Setelah berhasil memikat hati masyarakat sekitar, aktivitas selanjutnya yang dia lakukan, Maulana Malik Ibrahim, ialah berdagang. Ia berdagang di tempat pelabuhan terbuka yang sekarang dinamakan Desa Romo, Manyar. Perdagangan membuatnya dapat berinteraksi dengan masyarakat banyak. Selain itu, raja dan para bangsawan dapat pula turut serta dalam kegiatan perdagangan tersebut sebagai pelaku jual beli pemilik kapal atau pemodal. Setelah cukup mapan di masyarakat, Maulana Malik Ibrahim kemudian melakukan kunjungan ke ibu kota Majapahit di Trowulan. Raja Majapahit meskipun tidak masuk Islam, tetapi menerimanya dengan baik. Bahkan memberikannya sebidang tanah di pinggir kota Gresik. Dan wilayah tersebut sekarang dinamakan sebagai Desa Gapura. Cerita rakyat tersebut diduga mengandung unsur-unsur kebenaran, mengingat menurut Groenelvet, pada saat Maulana Malik Ibrahim hidup di kota Majapahit, lebih banyak orang asing termasuk dari Asia Barat. Dan demikianlah dalam rangka mempersiapkan kadar untuk melanjutkan perjuangan,
menegakkan ajaran-ajaran Islam, Maulana Malik Ibrahim membuka pesantren-pesantren yang merupakan tempat pendidik pemuka agama Islam pada masa selanjutnya. Hingga saat ini, makamnya masih disiarai orang-orang yang menghargai usahanya menyebarkan agama Islam berabad-abad yang silam. Setiap malam Jumat Legi, masyarakat setempat ramai berkunjung untuk berziarah. Ritual ziarah tahunan atau haul juga diadakan setiap tanggal 12 Rabiul Awal, sesuai tanggal wafat pada prasasti makamnya. Pada acara haul, biasa dilakukan khataman Al-Quran, mauludan atau pembacaan riwayat Nabi Muhammad, dan dihidangkan makanan khas bubur harisa. Setelah selesai membangun dan menata pondok tempat belajar agama di Leran, Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419. Makamnya kini terdapat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Nah, inskripsi dalam bahasa Arab yang tertulis pada makamnya adalah sebagai berikut. Ini adalah makam almarhum seorang yang dapat diharapkan mendapat pengampunan Allah dan yang mengharapkan kepada rahmat Tuhannya yang maha luhur. Guru para pangeran dan sebagai tongkat sekalian para sultan dan wazir. Siraman bagi kaum fakir dan miskin, yang berbahagia dan syahid, pengusaha dan urusan agama. Malik Ibrahim yang terkenal dengan kebaikannya, semoga Allah melimpahkan rahmat dan ridhonya dan semoga menempatkannya di surga. Ia wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijrah. Saat ini, jalan yang menuju ke makam tersebut diberi nama Jalan Malik Ibrahim. Nah, itulah tadi kisah dari Sunan Gresik. Sekarang saya akan menyampaikan tentang bagaimana cara Sunan Gresik menyebarkan agama Islam di Indonesia. Sebelum itu, saya juga akan menyampaikan pemikiran Sunan Gresik dalam berdakwah antara lain. Suluk Wujil adalah sebuah teks yang berisi ajaran-ajaran spiritual dan mistik Islam yang disampaikan oleh Sunan Gresik. Konsep manunggaling kaula Gusti atau yang diketahui dengan penyatuan antara manusia dengan Tuhan. Nah, saya akan membahas tentang cara Sunan Gresik menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nah, Sunan Gresik atau yang dikenal juga sebagai Raden Paku adalah salah satu dari Wali Songo yang memiliki peran penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Berikut ini adalah beberapa cara yang dilakukan oleh Sunan Gresik dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama adalah pendekatan kultural. Sunan Gresik dikenal sebagai seorang yang mampu mengakomodasi budaya lokal Jawa dalam penyebaran agama Islam. Ia menggunakan seni sastra dan tradisi setempat sebagai media dakwah untuk menarik minat masyarakat. Misalnya, ia menggunakan wayang, gamelan, dan tembang Jawa dalam menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, pendirian pesantren. Sunan Gresik mendirikan pesantren di Gresik yang menjadi pusat pendidikan Islam di Jawa pada masa itu. Di pesantren ini, ia mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam, bahasa Arab, serta berbagai cabang ilmu pengetahuan lainnya. Pesantren ini menjadi tempat untuk mencetak kadar-kadar ulama dan penyebar agama Islam. Dan yang ketiga adalah pengembangan jaringan sosial Sunan Gresik
membangun jaringan sosial yang luas dengan para penguasa lokal, pedagang, dan masyarakat umum. Ia memanfaatkan jaringan ini untuk menyebarkan ajaran Islam secara lebih efektif dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Dan nomor yang keempat adalah pendekatan sufistik dalam berdakwah. Sunan Gresik banyak menekankan pada aspek spiritualitas dan mistisisme Islam. Ia mengejarkan konsep menunggaling kaula Gusti atau yang dikenal dengan penyatuan antara manusia dengan Tuhan, serta pentingnya pencarian makrifat atau pengetahuan spiritual. Dalam mendekatkan diri kepada Allah, pendekatan sufistik ini menarik minat masyarakat Jawa yang sudah terbiasa dengan ajaran-ajaran mistik. Keteladanan pribadi Sunan Gresik dikenal sebagai seorang yang memiliki akhlak dan kepribadian yang mulia. Ia memberikan teladan dalam menjalankan ajaran-ajaran Islam sehingga masyarakat tertarik untuk mengikuti jejaknya. Dan melalui pendekatan-pendekatan yang bijaksana dan adaptif terhadap budaya lokal, Sunan Gresik berhasil menyebarkan agama Islam secara efektif di Pulau Jawa. Kombinasi antara pengembangan pendidikan, jaringan sosial, pendekatan sufistik, dan teladan pribadinya menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di Indonesia. Dan ada juga beberapa ayat dalam Al-Quran yang dapat menjadi landasan bagi cara-cara dakwah yang ia lakukan, antara lain surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi sebagai berikut. Ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hazanati wa jadilhum billati ya ahzan inna rabbaka huwa alamu biman lala anzabilihi wa huwa alamu bil muhtadin, yang artinya ialah, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapati petunjuk. Mungkin ada sedikit kata yang tidak dimengerti pada kisah Sunan Gresik yang saya ceritakan, yaitu kata sufistik. Baik, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud sufistik. Sufistik adalah istilah yang merujuk pada ajaran dan praktik tasawuf dalam Islam. Tasawuf sendiri merupakan dimensi spiritual dan mistik dalam agama Islam yang menekankan pada pembersihan jiwa, pencapaian kedekatan dengan Tuhan, dan pencapaian pengalaman spiritual yang mendalam. Nah, beberapa karakteristik utama dari sufistik antara lain. Yang pertama, penekanan pada dimensi spiritual dan mistik dalam Islam seperti zikir, meditasi, dan pengalaman spiritual. Dan yang kedua adalah upaya untuk mencapai kedekatan dan penyatuan dengan Tuhan melalui latihan spiritual dan penyucian jiwa. Nomor yang ketiga adalah penekanan pada nilai-nilai moral dan etika seperti kesederhanaan, kerendahan hati, dan cinta kasih. Yang keempat, penggunaan simbol-simbol, metafora, dan bahasa yang khas dalam mengekspresikan pengalaman spiritual. Yang kelima, adanya tarekat-tarekat sufi sebagai organisasi spiritual yang memiliki ajaran praktik dan silsilah keilmuan yang khas. Dalam tradisi Islam,
Sufistik dianggap sebagai dimensi esoterik atau batin yang melengkapi dimensi aksetorik atau lahirlah dalam beragama. Sufistik telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan pemikiran seni dan budaya Islam sepanjang sejarah. Itulah tadi penjelasan sedikit kata yang mungkin tidak dimengerti. Dan saya akan menceritakan tentang kisah ayah dari Sunan Gresik, yaitu Syekh Jumadil Kubro dalam penyebaran Islam. Syekh Jumadil Kubro merupakan ulama besar yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam pada masa Kerajaan Majapahit. Ulama dengan nama lengkap Syekh Jamaluddin Al-Husain Al-Akbar ini memiliki jalur keturunan Nabi Muhammad dari ayahnya Zaid Zainul Husain. Syekh Jumadil Kubro tumbuh dan berkembang di bawah asuhan ayahnya sejak kecil. Ia mendapatkan pendidikan dan berbagai pemahaman soal ilmu agama dari ayahnya. Tak hanya itu, Syekh Jumadil Kubro pun melanjutkan pendidikannya ke India serta Makkah dan Madinah. Hal ini untuk memperdalam keilmuannya di bidang tasawuf, syariah, dan ilmu-ilmu lainnya. Syekh Jumadil Kubro merupakan ulama besar yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan, Asia Tengah. Ia merupakan golongan penyebar agama Islam pertama di wilayah Nusantara. Karena kemahirannya dalam berdakwah itulah dirinya diperintah Sultan Turki Muhammad untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Kerajaan Majapahit. Saat berdakwah di Majapahit, Syekh Jumadil Kubro menggunakan cara dengan berdagang dari lingkungan satu ke lingkungan yang lain secara sembunyi-sembunyi. Hal itu lantaran ia merasa dakwah secara terang-terangan belum bisa dilakukan karena hal tersebut akan mengundang kemurkaan Kerajaan Majapahit. Cara Syekh Jumadil Kubro dalam menyebarkan agama Islam di Kerajaan Majapahit dilakukan secara pelan dan pasti, sehingga ia sangat disegani oleh masyarakat maupun keluarga kerajaan. Dalam menyebarkan ajaran Islam di lingkungan kerajaan, Syekh Jumadil Kubro mendekati para bangsawan dan penguasa untuk mengenalkan bagaimana ajaran Islam yang dibawanya itu. Selanjutnya, ajaran Islam yang diajarkan oleh Syekh Jumadil Kubro pada masa itu sangatlah sederhana. Ia tidak langsung memerintahkan penganutnya untuk sholat, berpuasa, dan hal-hal yang diwajibkan agama. Tetapi ia melihat masyarakat yang menganut Islam masih awam dan sangat sedikit di kalangan Kerajaan Majapahit. Maka pertama yang diajarkan adalah mengenai perkenalan tentang agama Islam dan Tuhan yang harus disembah. Baru ketika mereka mampu mengenal Islam dengan baik, maka diajarkan bagaimana cara beribadah. Dari kemahiran yang dilakukan oleh Syekh Jumadil Kubro dalam menyebarkan ajaran Islam tersebut, Islam dapat berkembang dengan pesat di kalangan kerajaan. Selanjutnya saya akan menceritakan tentang kisah Dewi Candrawulan, yaitu istri dari Sunan Gresik. Baik, saya akan memulai cerita Dewi Candrawulan. Dewi Candrawulan, di Rusia Selatan ada sebuah daerah yang disebut Bukhara.
Bukhara ini terletak di Samarkandi. Sejak dahulu, kata daerah yang disebut Bukhara ini terletak di Samarkandi. Sejak dahulu, kata daerah Samarkandi dikenal sebagai daerah Islam yang menelurkan ulama-ulama besar seperti sarjana hadis terkenal yaitu Imam Bukhari yang masyhur sebagai perawi hadis sahih. Di Samarkandi ini ada seorang ulama besar bernama Syekh Jamaluddin Jumadil Kubra. Seorang ahlu sunnah bermazhab Syafi'i. Ia mempunyai seorang putra bernama Ibrahim. Karena berasal dari Samarkandi, maka Ibrahim kemudian mendapat tambahan Samarkandi. Orang Jawa sangat sukar mengucapkan Samarkandi, maka mereka hanya menyebutkan sebagai Syekh Ibrahim Armakandi. Syekh Ibrahim Asmarkandi ini diperintah oleh ayahnya yaitu Syekh Jamaluddin Jumaidil Kubra untuk berdakwah ke negara-negara Asia. Perintah ini dilaksanakan dan dia kemudian diambil menantu oleh Raja Cempa, dijodohkan dengan putra Raja Campa yang bernama Dewi Candrawulan. Negeri Campa ini menurut sebagian ahli sejarah terletak di Muang Thai. Dan perkawinannya dengan Dewi Candrawulan, maka Ibrahim Asmarkandi mendapat 2 orang putra, yaitu Raden Rahmat atau Sayyid Ali Rahmatullah dan Raden Santri atau Zaid Ali Murtolo. Sedangkan adik Dewi Candrawulan yang bernama Dewi Dwarawati dipilih oleh Prabu Briwijaya Majapahit. Dengan demikian, Raden Rahmat itu keponakan Ratu Majapahit dan tergolong putra bangsawan atau pangeran kerajaan. Raja Majapahit sangat senang mendapat istri dari negeri Cempa yang wajahnya tidak kalah menarik dengan Dewi Sari. Sehingga istri-istri lainnya diceraikan. Banyak yang diberikan kepada para adipatinya yang tersebar di seluruh Nusantara. 2 orang putra yang ada di cerita Dewi Candrawulan, dan saya akan menceritakan 2 orang putra tersebut. Yang pertama adalah Raden Rahmatullah atau yang dikenal dengan Sunan Ampel. Baik, saya akan menceritakan tentang kisah Sunan Ampel. Yang pertama adalah sejarah Sunan Ampel atau rekam jejak. Sunan Ampel diperkirakan datang ke Pulau Jawa pada tahun 1443 Masehi. Tujuan kedatangannya untuk menemui bibinya, Dia Dwarawati adalah seorang putri Campa yang menikah dengan seorang Raja Majapahit yang bergelar Brekartabumi. Sunan Ampel yang makamnya terletak di Kampung Ampel, Kota Surabaya adalah anggota Dewan Wali Songo tertua yang memiliki peranan besar dalam pengembangan dakwah Islam di Jawa dan tempat lain di Nusantara. Dalam historiografi lokal dituturkan bahwa Raden Rahmat datang ke Jawa bersama saudara tuanya yang bernama Ali Murtad, dan saudara sepupunya yang bernama Raden Burere atau Abu Hurairah. Menurut Lembaga Riset Islam, Pesantren Luhur Sunan Giri Malang dalam Sejarah dan Dakwah Islamiyah Sunan Giri,
Imam Rahmatullah bersama ayahnya datang ke Jawa dengan tujuan dakwah Islamiyah, disertai saudaranya yang bernama Ali Murtado dan kawannya bernama Abu Hurairah, putra Raja Campa. Mereka mendarat di Tuban. Setelah tinggal di Tuban beberapa lama sampai ayahandanya wafat, Imam Rahmatullah berangkat ke Majapahit menemui bibinya yang dikawini Raja Majapahit yang masih beragama Buddha. Sementara itu, menurut Jaja Diningrat dalam Sejarah Banten 1983, dikisahkan bahwa Raden Rahmat ketika dewasa mendengar tentang peperangan di Jawa dengan 3 orang pandata muda, ulama muda lainnya, Bu Rere, Syekh Salim, dan saudaranya yang tidak disebut namanya. Raden Rahmat berangkat ke Jawa. Setelah keempat orang tadi berangkat ke Jawa, Campa diruntuhkan oleh seorang kafir dari Sangaro. Kedatangan Sunan Ampel ke Majapahit diperkirakan terjadi awal Desawarsa keempat abad ke-15, yakni saat Arya Damar sudah menjadi adipati Palembang. Sebagaimana riwayat yang menyatakan bahwa sebelum ke Jawa, Raden Rahmat telah singgah ke Palembang. Menurut Thomas W. Arnold dalam The Preaching of Islam 1977, Raden Rahmat sewaktu di Palembang menjadi tamu Arya Damar selama 2 bulan, dan dia berusaha memperkenalkan Islam kepada Raja Muda Palembang itu. Arya Damar yang sudah tertarik kepada Islam itu hampir saja diikrarkan menjadi Islam. Namun, karena tidak berani menanggung risiko menghadapi tindakan rakyatnya yang masih terkait pada kepercayaan lama, ia tidak menyatakan keislamannya di hadapan umum. Menurut cerita setempat, setelah memeluk Islam, Arya Damar memakai nama Aryo Abdillah. Keterangan dari Hikayat Hasanuddin yang dikupas oleh J. Edel 1938 menjelaskan bahwa pada waktu kerajaan Campa dilakukan oleh Raja Koci, Raden Rahmat sudah bermukim di Jawa. Itu berarti Raden Rahmat ketika datang ke Jawa sebelum tahun 1446 Masehi, yakni pada tahun jatuhnya Campa akibat serbuan Vietnam. Hal itu sejalan dengan sumber dari Serat Walisana yang menyatakan bahwa Prabu Brawijaya, Raja Majapahit, mencegah Raden Rahmat kembali ke Campa karena Campa sudah rusak akibat kalah perang dengan kerajaan Koci. Mayang katujuh ing warta, lamun ing Campa nagari, mangkia manggi karisakan, kaser pranla nateng Koci. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya dan saudaranya di Gresik tampaknya memiliki kaitan erat dengan suasana politik di Campa, sehingga 2 bersaudara tersebut ditempatkan di Surabaya dan Gresik dan dinikahkan dengan perempuan setempat. Babat Ngampel Dentah menuturkan bahwa pengangkatan resmi Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya dengan gelar Sunan dan kedudukan wali di Ngampel Danta dilakukan oleh Raja Majapahit. Dengan demikian, Raden Rahmat lebih dikenal dengan sebutan Sunan Ngampel. Menurut sumber legenda Islam yang dicatat oleh Haji Digreaf dan T.G.T. Pigaut dalam kerajaan-kerajaan Islam di Jawa. Peralihan dari Majapahit ke Mataram pada tahun 1986, Raden Rahmat diangkat menjadi imam masjid Surabaya oleh pejabat pecat tanda di Terung bernama Arya Sena. Penempatan Raden Rahmat di Surabaya selain dilakukan secara resmi oleh pecat tanda di Terung juga disertai oleh keluarga-keluarga yang dipercayakan kerajaan Majapahit untuk dipimpinnya.
Menurut Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang pada tahun 1975, karena hubungan baik dengan Raja Majapahit, Raden Rahmat diberi izin tinggal di Ampel disertai keluarga-keluarga yang diserahkan oleh Raja Majapahit. Nah, kita akan beralih ke kisah ajaran Sunan Ampel. Ajaran moh limo atau tidak mau limo atau lima adalah falsafah dakwah Sunan Ampel untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat pada zaman itu, yaitu yang pertama, moh mabok, tidak mau minum, minuman keras, khamar dan sejenisnya. Yang kedua, moh main, tidak mau main judi, togel, taruhan, dan sejenisnya. Dan yang ketiga, moh madon, tidak mau berbuat zina, homoseks, lesbian, dan sejenisnya. Moh madat, tidak mau memakai narkoba, dan sejenisnya. Moh maling, tidak mau mencuri, korupsi, merampok, dan sejenisnya. Lalu kita berpindah ke kisah makam Sunan Ampel. Pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan Masjid Agung Demak, dan yang menjadi penerus untuk melanjutkan perjuangan dakwah dia di kota Demak adalah Raden Zainal Abidin yang dikenal dengan Sunan Demak. Dia merupakan putra dari istri Dewi Karimah, sehingga putra Raden Zainal Abidin yang terakhir tercatat menjadi imam Masjid Agung tersebut yang bernama Raden Zakaria atau Pangeran Sotopuro. Sunan Ampel meninggal pada tahun 1481. Kematiannya terjadi di Demak, namun ia dimakamkan di kota Surabaya, Jawa Timur. Lokasi makamnya berada di Masjid Ampel. Sekian dakwah yang saya sampaikan tentang cara Sunan Gresik tentang menyebarkan agama Islam di Indonesia, dan kisah Sunan Gresik, ayah Sunan Gresik, kisah istri Sunan Gresik, dan kisah anak Sunan Gresik yang bernama Sunan Ampel. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.